Nah, kalian tahu nggak guys, bahwasannya pendudukan Jepang di Indonesia dimulai pada tahun 1942 ketika Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan menguasai Hindia Belanda. Jepang bermaksud menjadikan Indonesia sebagai bagian dari Asia Timur Raya, yaitu rencana Jepang untuk menciptakan suatu blok ekonomi dan politik yang dipimpin oleh Jepang di Asia dan Pasifik. Jepang mengklaim bahwa datangnya sebagai pembebas Asia dari penjajah Barat, tapi kenyataannya mereka malah melakukan kebijakan yang menindas dan mengeksploitasi rakyat di Indonesia. Jepang menerapkan sistem kerja paksa atau yang disebut dengan Romusa dan mengambil sumber daya alam Indonesia. Nah, jadi guys, ini sejarah Romusa ya, sejarah masa kelam bangsa dan menguatkan rasa kenasionalismean. Masa kelam tersebut terjadi karena eksploitasi di hampir seluruh lapisan masyarakat untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya dan untuk ekspansi militer Jepang. Eksploitasi semakin menjadi karena kerja sama yang kuat antara pemerintah militer Jepang dan kelompok nasionalis yang menyambut dan mengeluh-elukan kekuatan Jepang sebagai bangsa pembebas akibat frustasi dijajah pemerintah kolonial Belanda. Dampak pemerintahan Jepang yang pertama yaitu dampak ekonomi, mengeksploitasi sumber daya alam dan tenaga kerja Indonesia. Jepang menyita harta milik Belanda, yaitu perkebunan, bank, pabrik, dan perusahaan vital. 2. Menyebabkan inflasi dan krisis ekonomi. Jepang mencetak uang kertas dengan nilai yang sangat tinggi atau uang pisang untuk membiayai perang. 3. Mengenalkan sistem koperasi. Jepang mendirikan kumiai, yaitu badan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atau Indo Kumiai. Yang kedua, dampak pendidikan. Pertama, para pelajar wajib mempelajari adat istiadat Jepang, lagu kebangsaan Jepang, Kamigayo. Yang kedua, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Yang ketiga, bahasa Indonesia mulai digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah, menjadi mata pelajaran wajib. Yang keempat, perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Banyak perguruan tinggi ditutup pada tahun 1943. Yang ketiga, dampak sosial dan budaya. 1. Kesulitan proses komunikasi antar pulau dan dunia luar karena semua saluran komunikasi dikendalikan Jepang. 2. Munculnya wanita tuna sosial atau wanita penghibur atau jubin lanfu. 3. Penghormatan Senkere atau penghormatan ke arah timur yang ditujukan kepada dewa yang disembah oleh Jepang, yaitu dewa matahari. Yang keempat, dampak politik. Pertama, seringkali memanipulasi organisasi politik untuk kepentingan Jepang, sehingga banyak organisasi yang kehilangan independennya dan menjadi alat untuk kepentingan Jepang. Yang kedua, menghapus hak-hak politik dan sosial di masyarakat Indonesia. Yang kelima, dampak militer. 1. Eksploitasi sumber daya alam dan manusia Indonesia dieksploitasi untuk kepentingan perang Jepang. Yang kedua, pelatihan militer. Jepang memberikan pelatihan militer kepada pemuda Indonesia termasuk dasar-dasar militer, baris berbaris, latihan menggunakan senjata, organisasi militer, dan pembentukan militer. Yaitu organisasi militer yang pertama, Seinendan, Fujinkai, Hizbullah, Barisan Pelopor, Heiho, PETA atau Pembela Tanah Air, dan Jawa Hakokai. Nah, adapun perlawanan rakyat Indonesia yang pertama, perlawanan di Aceh yang dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Perlawanan ini berlangsung dari tahun 1942 hingga tahun 1945 dan berhasil menguasai beberapa wilayah di Aceh. Dan yang kedua, perlawanan di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan ini dimulai pada tahun 1943 dan melibatkan para ulama dan santri. Perlawanan ini berhasil menggempur markas Jepang di Tasikmalaya pada tahun 1945. Selain perlawanan bersenjata, rakyat Indonesia juga melakukan perlawanan tidak bersenjata seperti mogok kerja, sabotase demonstrasi, penyebaran pamflet, penyiaran radio rahasia, dan pembentukan organisasi volunteer. Dan yang ketiga,
Pemberontakan peta di Blitar yang dipimpin oleh Sodonko Supriyadi terjadi karena keprihatinan melihat kesengsaraan rakyat Indonesia akibat penjajahan Jepang. Tentara peta menembakkan mortir ke Hotel Sakura yang menjadi kediaman para perwira militer Jepang pada dini hari tanggal 14 Februari 1945. Selain itu, pasukan peta juga menembaki markas Kompetai dengan senapan mesin. Perlawanan juga terjadi di Aceh pada Mei 1945. Seluruh tentara Nippon di pos Jepang di Padra berhasil dibunuh oleh gerilyawan Aceh dalam pemberontakan itu. Dan pada Maret tahun 1944, rakyat Indramayu yang dipimpin oleh para ulama seperti Haji Mogilas, Haji Katula, dan Kiai Srengseng melawan kekajaman serdadu Jepang yang memaksa penduduk memberi hormat, merampas hasil tani 60%, serta menjarah rumah-rumah dengan mengusung moto lebih baik mati melawan Jepang daripada mati kelaparan. Dalam menghadapi tirani Jepang selama 3,5 tahun, bangsa Indonesia menerapkan berbagai strategi, mulai dari menggunakan cara halus agar perlawanan terbuka. Kelompok nasionalis sejak masa pergerakan pun memiliki reaksi dan strategi yang berbeda. Dalam menghadapi Jepang, Pranoto tahun 2020 mengklasifikasikan maka dalam 3 kelompok. Yang pertama, kelompok moderat mau bekerja sama dengan Jepang kemudian mendirikan organisasi 3A. Yang kedua, kelompok radikal bergerak di bawah tanah yang meliputi PKI dan PSI. Yang ketiga, kelompok nasionalis yang setelah dikeluarkan dari penjara Belanda mau bekerja sama dengan Jepang, termasuk Soekarno dan Soeharto. Pada 6 Agustus 1945, satu bom uranium yang dijuluki Little Boy dijatuhkan di Hiroshima. Serangan berikutnya, bom plutonium berjuluk Fat Man jatuh di Nagasaki pada 9 Agustus. Ada alasan khusus mengapa sekutu memilih Hiroshima dan Nagasaki sebagai target ledakan bom. Sebab kedua kota tersebut merupakan wilayah Jepang yang terpenting. Hiroshima merupakan markas militer Jepang, sehingga dipilih AS untuk melemahkan lawannya tersebut. Selain itu, wilayah tersebut dikenal sebagai kota pelabuhan terbesar di Jepang. Oleh sebab itu, pada 6 Agustus 1945, pesawat B-29 Enola Gay AS menjatuhkan bom uranium sebesar 4,4 ton yang dinamai Little Boy tersebut di Hiroshima. Nah, teman-teman, awal mula Jepang dikalahkan itu ternyata Jepang tidak terlalu lama menguasai Indonesia. Tidak seperti Belanda, Jepang hanya bisa bertahan menguasai Indonesia selama kurang lebih 3 tahun. Kedudukan Jepang di seluruh medan pertempuran Asia Timur Raya berhasil ditekan oleh pasukan sekutu. Tentara sekutu yang datang ke Indonesia dan dipimpin oleh Letnan Jenderal Philip Tristol.